Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan bacaan kita pada pagi hari ini yaitu dari Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43. Izinkan saya membaca kembali Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43. Bunyinya demikian. Waktu Yesus hampir tiba di Jeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan mau mengajarkan kepada kita menjadi pribadi mulia yang mengalami mujizat Tuhan. Menjadi pribadi mulia yang hidup dalam mujizat Tuhan. Menjadi pribadi mulia yang hidup dalam mujizat Tuhan. Hari ini Tuhan mau mengajar kita melalui kehidupan dari seorang pengemis. Dikatakan di dalam ayat 35, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Nah, saudara-saudara mungkin bertanya, di mana kemuliaan seorang pengemis? Bukankah seorang pengemis adalah seorang yang dianggap rendah? Seorang pengemis sering sekali mengalami pelecehan. Pengemis adalah orang yang dianggap sebagai manusia yang tidak berguna. Jadi di mana kemuliaan seorang pengemis? Saudara-saudara, orang yang mengalami mujizat ini adalah orang yang sungguh mulia. Walaupun ekonominya miskin, walaupun fisiknya tadinya buta, walaupun tadinya dia seorang pengemis. Ada 3 bukti bahwa orang ini adalah seorang yang mulia, seorang yang hidup mengalami mujizat Tuhan. Yang pertama kita melihat, walaupun dia seorang pengemis, dia seorang yang mengenal juru selamatnya secara pribadi. Dikatakan di dalam ayat 36, waktu orang itu mendengar, yaitu para pengemis ini, waktu pengemis itu mendengar orang banyak lewat, dia bertanya, "Apa itu?" Jadi sebagai seorang pengemis dan yang seorang yang buta, dia mendengar ada orang yang berjalan begitu banyak, orang ramai. Karena itu dia bertanya, "Ada apa?" Lalu orang-orang menjawab dia dengan berkata begini, kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Yesus orang Nazaret lewat. Inilah yang disampaikan oleh orang-orang yang mengikut Yesus. Ini adalah yang disampaikan oleh orang-orang yang menjadi pengiring Yesus di dalam perjalanan memasuki kota Jeriko itu. Mereka berkata, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu saudara-saudara, di dalam ayat 38, pengemis ini dikatakan firman Tuhan, lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Nah, Bapak Ibu, di sini ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh pengemis ini. Dan pernyataan ini berbeda dengan pernyataan orang-orang yang sedang mengelulukan Tuhan Yesus, orang-orang yang sedang mengiring Tuhan Yesus. Orang banyak itu berkata, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ketika dia mendengar perkataan bahwa orang ini, Yesus orang Nazaret itu lewat, si pengemis ini membuat sebuah pengakuan dan seruan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Bapak Ibu, apa perbedaannya ini?
pernyataan Yesus orang Nazaret dengan Yesus anak Daud. Pernah berpikir saudara-saudara bahwa di dalam dua pengakuan ini, pengakuan orang banyak yang berkata Yesus orang Nazaret lewat, lalu si pengemis secara pribadi berkata Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan mau mengatakan, ketika pengakuan itu dinyatakan Yesus orang Nazaret lewat, itu menunjukkan mereka mengenal Yesus hanya dari aspek kemanusiaannya. Benar, tidak salah pernyataan mereka bahwa mereka mengenal orang yang datang dan dilulukan orang banyak itu adalah seorang pemuda yang dibesarkan di Nazaret dan dia disebut orang Nazaret. Benar, tidak salah. Inilah pemahaman orang banyak. Mereka memahami Yesus dalam pemahaman kemanusiaan Yesus semata-mata, bahwa Yesus adalah seorang yang berasal dari Nazaret. Tetapi ketika si pengemis ini memberikan sebuah pernyataan dan pengakuan dan berseru, Yesus anak Daud, kasihani aku, ini merujuk kepada sebuah nubuatan dalam perjanjian lama. Ini merujuk kepada sebuah pengharapan dari umat Tuhan yang begitu lama menantikan tentang seorang Mesias. Saya tidak tahu dari mana orang buta ini, saya tidak tahu dari mana pengemis ini bisa memiliki pemahaman dan pengenalan bahwa Yesus orang Nazaret yang sedang lewat itu adalah Yesus anak Daud. Tetapi yang dia katakan itu adalah sesuatu yang lebih tinggi, lebih mulia dari pengenalan dan pemahaman orang banyak yang hanya mengenal Yesus sebagai Yesus orang Nazaret. Si pengemis buta ini, walaupun dia seorang yang berada di dalam posisi yang sering direndahkan, dia mengenal siapa juru selamatnya. Dia mengenal siapa Mesiasnya. Dia mengenal Yesus itulah juru selamatnya. Dia mengenal Yesus adalah Mesias. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya dibesarkan, bahkan boleh dibilang lahir sudah di dalam keluarga Kristen. Keluarga ayah dan ibu kami menjadi Kristen ketika abang saya yang persis di atas saya, nomor 6, itu lahir, beberapa minggu kemudian dibaptis. Nah, sebagai anak yang dibesarkan dalam keluarga Kristen, saya bertumbuh di dalam lingkungan Kristen, di mana ayah saya juga ambil bagian dalam pelayanan. Remaja saya, masa kecil dan remaja saya ikut sekolah minggu, ikut remaja. Pemuda saya aktif di pemuda. Tetapi pengenalan saya akan Yesus hanya sebatas pengenalan secara jasmani. Sampai ketika di akhir tahun 1979, saya dibimbing oleh kakak saya dan abang ipar saya untuk terima Yesus, mengenal Dia sebagai juru selamat dan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman-Nya berkata, kemuliaan seorang manusia bukanlah ditentukan berapa tinggi pendidikannya. Kemuliaan seorang manusia bukanlah ditentukan seberapa banyak kekayaannya. Kemuliaan seorang manusia bukanlah ditentukan seberapa tinggi kekuasaan yang dia miliki. Tetapi kemuliaan seorang manusia adalah ketika orang tersebut mengenal siapa Tuhannya, mengenal siapa juru selamatnya, mengenal siapa Allahnya, mengenal siapa Mesias. Orang banyak itu boleh rame-rame, berkerumun, bersorak-sorai, memuji-muji Tuhan Yesus. Tapi pengenalan mereka kepada Yesus hanya pengenalan sebatas kemanusiaan Yesus, bahwa Dia orang Nazaret. Tetapi
Tetapi si pengemis ini, orang buta ini, yang walaupun dianggap hina, dianggap rendah, tapi dia mengerti dan mengenal siapa Mesiasnya, yaitu Yesus, anak Daud. Ini menjadi sebuah tantangan bagi kita semua. Apakah Bapak Ibu sungguh memiliki pengenalan yang benar, dalam, tentang siapa Tuhan yang saudara percaya? Siapa Yesus di dalam pemahaman saudara? Siapa Yesus dalam kehidupan saudara? Apakah engkau hanya melihat Yesus itu adalah Tuhannya orang Kristen? Karena engkau orang Kristen, karena engkau majelis gereja, engkau berkata Yesus Tuhan. Mari masuk kepada pengenalan yang lebih dalam. Mari masuk kepada pengenalan yang lebih kuat lagi tentang siapa Yesus. Maka saudara akan menjadi seorang yang mulia, yang mengalami mujizat Tuhan. Yang kedua, kita melihat keunggulan atau kemuliaan daripada orang ini adalah ketika Yesus mengajukan sebuah pertanyaan. Jadi sesudah orang ini berteriak terus, berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku, walaupun orang banyak melarang dia, orang banyak menghalangi dia, lalu Tuhan Yesus berhenti, kemudian menyuruh dia dibawa kepadanya. Maka Tuhan Yesus bertanya seperti ini dalam ayat 40 dan 41. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya, dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Inilah sebuah pertanyaan yang sangat menggoda saudara-saudara. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa, di mana Tuhan Yesus berkata, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Wow. Di iklan TV ada tayangan yang mengatakan, yang menayangkan kisah tentang lampu Aladin yang menawarkan apa saja permintaannya, 3 permintaannya dia akan dikabulkan. Saudara-saudara, tapi itu dongeng, mitos. Ini real, nyata. Tuhan Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jangan lupa, dia adalah seorang pengemis. Saudara-saudara, kalau orang ini bukan orang yang mulia, saya percaya dia akan berkata, Tuhan, saya ini orang miskin Tuhan, saya pengemis Tuhan, berilah saya uang Tuhan. Oh saudara-saudara, bukankah itu yang selalu ada dalam pikiran banyak orang? Kalau saya punya uang, masalah saya akan selesai. Kalau saya punya uang, saya akan hidup nyaman dan senang. Kalau saya punya uang, saya akan bisa berbuat apa saja. Saudara-saudara, pengemis ini, walaupun selama ini dia hidup sebagai pengemis, ketika ditawarkan untuk mengajukan sebuah permintaan yang akan Tuhan lakukan dalam hidupnya, dia tidak minta uang. Nah, coba mari evaluasi jemaat Tuhan. Berapa persen isi doamu kepada Tuhan? Apakah kau bangun pagi-pagi dan berkata, Tuhan terima kasih hari ini, berilah saya rezeki hari ini Tuhan. Lalu saudara siang berkata, oh ini lagi istirahat, puji Tuhan, usaha saya ini. Lalu saudara mulai berkata lagi, rezeki yang kau berikan hari ini tambahkan Tuhan. Lalu malam saudara-saudara mau tidur, saudara berkata, terima kasih Tuhan, hari ini kau sudah berkati saya, biarlah besok engkau rezekikan lebih banyak lagi kepada saya Tuhan. Artinya saudara, kalau saudara berdoa seperti itu, yang ada dalam otak saudara, yang ada dalam hati saudara, yang ada dalam pikiran saudara adalah selalu uang, uang, uang.
Dan Tuhan hanya sebagai tempat untuk mendapatkan uang. Itu bukan pribadi yang mulia, saudara-saudara. Ini tidak berarti saya berkata uang tidak perlu. Perlu uang, saudara. Kita bisa siaran langsung seperti ini karena saya bisa bayar listrik. Kalau saya tidak bisa bayar listrik, tak bisa siaran langsung kita. Harus beli kuota. Jadi uang memang diperlukan. Tapi bagi pengemis ini, walaupun selama dia hidup dari pemberian orang, dari meminta-minta, ketika Yesus berkata, apa yang kau kehendaki supaya aku lakukan bagimu, dia tidak berkata, uang Tuhan, tidak. Saudara, dia juga tidak berkata supaya dia menjadi orang terkenal. Tidak, saudara. Saya kira salah satu sekarang obsesi banyak orang tua adalah anak-anaknya menjadi orang-orang yang terkenal. Begitu terobsesinya sebagian orang tua supaya bisa menjadi Indonesian Idol lah, menjadi artis terkenal lah, macam-macam. Dia tidak minta itu, saudara. Dia juga tidak berkata, Tuhan, balaskanlah semua kekecewaan saya, sakit hati saya terhadap orang-orang yang sudah menghina saya karena saya buta dan pengemis. Tidak. Dia tidak minta pembalasan dari Tuhan atas kekecewaannya, kepahitannya karena dia telah menjadi orang yang hina, diejek orang sebagai pengemis dan buta. Tidak ada dendam di hati. Jadi apa yang dia minta? Mari kita lihat di dalam ayat 41. Ketika Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Saudara-saudara, pengemis ini tahu betul apa masalah utama dalam hidupnya. Apa yang membuat dia menjadi seorang pengemis adalah karena dia menjadi seorang buta. Jadi dia berkata, Tuhan, saya tidak mau jadi pengemis, Tuhan. Saya mau menjadi seorang yang bisa bekerja untuk diri saya. Tetapi karena saya buta, itulah mengapa saya menjadi seorang pengemis. Karena itu angkatlah penyebab kemiskinan saya ini, angkatlah penyebab daripada profesi saya sebagai pengemis ini, angkatlah kan kebutaan saya ini, Tuhan. Saudara-saudara, orang mulia selalu meminta, mencari yang terutama, yang paling utama dalam kehidupannya, bukan mencari yang recehan dalam hidupnya. Saudara-saudara, sekarang ini orang tidak bisa ke mall karena PPKM level 4. Tetapi di beberapa daerah sudah bisa orang ke mall. Dan selalu di mall ada yang namanya obral atau diskon atau bonus. Saya tadi malam membaca iklan tentang beli 1 dapat 3. Nah, waktu saya baca isi iklan itu bicara tentang bibit dari sebuah tanaman, saudara. Kalau saya beli bibit itu 1, saya akan dapat lagi 1 bibit lagi, kemudian dapat 1 paket pupuk. Tapi artinya saya harus beli yang utama dan harganya 200 ribuan. Saya lewatkan itu iklan. Sempat terpikir untuk beli, ini ada bonus nih. Nah, saudara-saudara, dunia ini menawarkan kita hal-hal yang recehan seperti itu. Kalau kamu beli ini, kamu akan dapat ini, dapat ini, dapat ini. Lalu kita beli itu bukan karena kita butuh, kita beli itu bukan karena itu penting dalam hidup kita, tapi kita beli itu karena kita tergoda oleh recehan-recehan yang ditawarkan. Nah, pengemis ini mengerti betul bahwa kebutuhannya yang paling dasar adalah untuk bisa melihat.
Kebutuhannya yang paling dasar adalah untuk bisa melihat. Nah, kalau seseorang bisa melihat, saudara-saudara, dia akan bisa berjalan dengan baik, dia tahu jarak, dia tahu hambatan-hambatan yang ada dalam perjalanan. Kalau seorang bisa melihat, itu artinya ada terang dalam kehidupannya, ada terang di dalam perjalanan hidupnya, ada terang masa depan kehidupannya. Jadi dia berkata, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Saudara-saudara, salah satu doa daripada Rasul Paulus dalam Efesus pasal 1 untuk orang Kristen ya, adalah supaya orang Kristen itu melihat betapa kaya dan hebatnya panggilan yang ada bagi mereka. Kita perlu memiliki mata rohani yang terang untuk melihat bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang berlimpah di dalam Tuhan. Kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan, penuh masa depan, saudara-saudara. Tanpa penglihatan rohani yang baik itu, maka kita akan sering putus asa, sering kecewa. Jadi berdoalah, Tuhan berikanlah saya mata yang melihat dengan mata rohani. Kalau saudara saat ini berada dalam pergumulan, mari coba lihat. Minta Tuhan beri hikmat saudara. Pergumulan ini tujuannya apa Tuhan? Supaya saya bisa mengerti, saya bisa kuat, saya bisa mengatasi. Saudara-saudara, yang membedakan seorang pemimpin dengan pengikut menurut para ahli kepemimpinan, salah satunya yang paling utama adalah pemimpin itu punya visi, pengikut itu tidak punya visi. Visi itu bicara tentang apa yang dia bisa lihat, bicara tentang apa yang bisa dia capai, bicara tentang apa yang bisa dia lakukan di masa depan, bicara tentang bagaimana dia tahu mengatasi masalah masa depan. Itu artinya dia punya vision, punya visi, penglihatan ke depan. Dan pengikut tidak punya itu. Karena itu dia mengikuti para pemimpin tersebut. Walau dia pengemis, sering direndahkan, sering dilecehkan, tetapi dia memiliki pribadi yang berkata, saya mau melihat. Dia tahu dia tidak bisa mengubah cacat matanya itu yang buta. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, yang diyakininya adalah Mesias, Juru Selamat itu, Tuhan yang dijanjikan untuk menjadi pelepas bagi umatnya, dia percaya bahwa Yesus sanggup melakukannya. Karena itu dia berkata, Tuhan, saya mau melihat. Dan hasilnya, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia. Luar biasa dahsyat. Saudara-saudara, surat Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata bahwa iman adalah melihat apa yang belum terjadi dan yang menjadi harapan kita sudah terjadi. Orang ini berkata, Tuhan, kau sanggup membuat aku melihat. Dan dia melihat. Dia minta yang paling utama dalam hidupnya, dan Tuhan berikan yang menjadi kebutuhan utama. Lalu yang ketiga, kemuliaannya kita lihat di dalam ayat 43 bagian B. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Saudara-saudara, dalam Alkitab dikisahkan, suatu kali datang 10 orang kusta kepada Tuhan Yesus. Penyakit kusta pada zaman itu adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh tabib, oleh dokter. Penyakit kusta juga diyakini di dalam masyarakat umat Tuhan pada zaman itu adalah penyakit kutukan Tuhan. Lalu mereka bertemu dengan Tuhan Yesus dan memohon belas kasihan Tuhan supaya mereka disembuhkan.
Dan dalam kemelas kasihan Tuhan, mereka disembuhkan. Semuanya sukacita, semuanya bergembira. Mereka menyatakan kegirangannya luar biasa. Tetapi firman Tuhan berkata, hanya satu orang yang datang menyembah kepada Yesus. Dari 10 yang sembuh itu, 9 berkata, saya sembuh, saya sembuh, saya mengalami mujizat, saya mengalami mujizat. Tetapi tidak pergi menyembah Tuhan. Hanya satu yang datang menyembah Yesus. Lalu Tuhan Yesus bertanya, bukankah ada 10 yang disembuhkan? Mengapa hanya satu yang datang? Di manakah yang 9? Saudara-saudara, dalam ayat ini kita membaca kemuliaan si pengemis buta ini. Bukan saja karena dia mengenal Mesias Juru Selamatnya, Yesus Kristus Tuhan Anak Daud. Dan dia memiliki sebuah kerinduan yang kuat dalam hidupnya supaya yang utama dalam hidupnya diberikan, yaitu melihat. Tapi kemuliaannya adalah sesudah dia mengalami mujizat, dia memuliakan Tuhan. Sesudah doanya dikabulkan Tuhan, dia mengikut Tuhan dan memuliakan Tuhan. Sesudah dia dibebaskan dari kehinaannya, dia mengikut Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kalau saudara sudah banyak mengalami mujizat, sudah banyak mengalami pengampunan Tuhan, tetapi engkau tetap hidup di dalam kejahatanmu, hidup di dalam dosamu, itu artinya engkau, saudara, bukan orang mulia. Engkau adalah orang yang hina. Di dalam peribahasa kita orang Indonesia ada peribahasa yang berkata, janganlah membalas kebaikan dengan air tuba, janganlah membalas air susu dengan air tuba. Kalau engkau sudah diberi orang susu, jangan berikan air tuba yang pahit, saudara, yang tidak enak. Balaslah dengan susu, kalau boleh dengan teh susu. Kalau Tuhan sudah selamatkan engkau, sudah ampuni dosamu, bahkan doamu sudah dikabulkan Tuhan, penyakitmu sudah disembuhkan Tuhan, ayo ikut Tuhan, ayo melayani Tuhan, ayo memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menyembuhkan engkau, Dia sembuhkan engkau dengan kasih, Dia sembuhkan engkau dengan kuasanya. Dia tidak butuh apa-apa daripada. Tapi sebagai pribadi yang mulia, engkau harus menyatakan syukur dengan mengikut Dia, dengan memuliakan Dia. Pribadi mulia hari ini diajarkan Tuhan kepada kita. Yang pertama diukur, apakah dia seorang yang mengenal Juru Selamatnya, Tuhannya, secara pribadi. Pengenalannya akan Tuhan, bukan dengan pengenalan seperti pengenalan orang banyak. Yang kedua, seorang pribadi yang unggul adalah seorang yang tahu kebutuhan utamanya, seorang yang memiliki visi dalam hidupnya. Keunggulan yang ketiga adalah seorang yang mengikut Tuhan, memuliakan Tuhan. Mujizat masih ada, mujizat tersedia bagi setiap kita. Tetapi apakah kita layak untuk menerima mujizat itu? Mari jadi pribadi yang mulia. Hari Minggu ini sampai minggu depan, mari kita praktekkan. Hayati pribadi jika Mesias yang ada dalam hidupmu, Juru Selamat. Minta hikmat dari Tuhan supaya engkau memiliki penglihatan rohani di dalam kehidupanmu, masa depan. Setia melayani Tuhan. Kita berdoa.